Jadi enggak ada yang bisa saya bantu. Yang Bapak ini apa itu mengganggu waktu sebentar Pak Bambang. Ini berkaitan dengan tugas penggerak Bapak dalam tema dilema etika sebagai pemimpin. Terus ini hasil wawancara sekejap sama Pak Bambang untuk kaitannya pengalaman Bapak selama ini menjadi kepala sekolah dalam keputusan kepemimpinan menurut Pak. Baik, ini mungkin dari Ibu mau bertanya ataupun mungkin mewawancarai kepada saya, silakan. Saya senang hati nanti akan saya jelaskan bagaimana sikap kami sebagai kepala sekolah di SD Negeri 1 Senayan. Itu Bapak. Ngapunten Bapak, sebelumnya saya mau bertanya sama Pak Bambang. Ya. Pak Bambang jadi kepala sekolah sudah dari tahun berapa gitu? Ya, kami menjadi kepala sekolah di SD sini sejak tanggal 13 Oktober tahun 2022. Sehingga kalau dihitung-hitung sampai hari ini insya Allah sudah 2 tahun. Oh, sudah 2 tahun. Berarti Bapak sudah lumayan cukup berpengalaman ya Bapak dalam kepala sekolah ini. Ya dibilang kalau berpengalaman ya belum, cuman yang jelas kami sudah selama walaupun baru 2 tahun tapi sudah mengalami ya dinamika sebagai kepala sekolah di SD 1 Senayan. Oh begitu Bapak. Baiklah Bapak, untuk yang pertama selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di SDN 1 Senayan ini Bapak? Ya baik Bu Vivi, untuk kasus-kasus yang dikelompokkan etika dilema tersebut, yaitu apabila kita dihadapkan pada 2 persoalan, yang mana 2 persoalan itu sama-sama memiliki suatu kekuatan dasar atau aturan atau kedua-duanya sama-sama baik, yang mana kita harus memilih salah satu, sehingga kita salah satu ini dengan berbagai pertimbangan yang matang dan akurat, sehingga diharapkan hasil akhir dari permasalahan itu dapat terselesaikan sesuai dengan harapan kita. Itu yang pertama. Sedangkan untuk kasus yang dikelompokkan pada rujukan moral, apabila kita dihadapkan pada 2 persoalan, yang mana satu persoalan itu sesuai dasar atau aturan yang jika kita harus memilihnya, dari satu persoalan tidak ada aturannya dan kita kadang harus melihatnya atau memilihnya walaupun tidak ada aturannya atau dasarnya. Kita memilih satu yang tidak diatur oleh aturan dengan berbagai pertimbangan yang matang dan demi kemanusiaan dan keterdaruratan, sehingga diharapkan hasil akhir dari permasalahan itu dapat terselesaikan sesuai harapan kita. Itu mungkin. Berarti Pak Bambang juga mempertimbangkan kemanusiaan dan keterdaruratan ya Iya Bapak? betul, iya betul. Terus selama ini Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengganggu nilai kebajikan? Oke, baik, terima kasih. Ya, kami sebagai institusi di satuan pendidikan, terutama di SD 1 Senayan ini, harus bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Contoh, kasus etika dilema, misalnya ya sekolah mendapat bantuan DAK rehab bangunan. Nah di situ pada proses pekerjaan rehab diserahkan pihak sekolah untuk diswakelola. Nah kebetulan dari pihak sekolah ada 2 pihak yang memiliki akses bisa mengelola sebagai mitra sekolah. Contoh, adanya komite dan juga pihak masyarakat di luar komite.
ini pasti ya akan ada sebuah persoalan apakah pekerjaan ini akan diselesaikan ke komite sekolah ataukah mungkin pihak masyarakat di luar komite yang juga ada plus minusnya ya. Tetapi kita harus berpikir jika suatu pekerjaan diserahkan kepada komite ya, padahal kita juga dituntut untuk mengawal suksesnya pekerjaan dari segi kualitas dan kuantitas, maka ya biasanya jika komite yang mengerjakannya seandainya ada kekurangan dan kesalahan, ada rasa sungkan ya, atau mungkin pekewo atau mungkin tidak enak jika akan menegurnya. Tetapi jika yang mengerjakan masyarakat di luar komite, kemungkinan kita bisa mengingatkan jika terjadi hal serupa, misalkan kok pekerjaannya kurang sempurna secara kualitas maupun target yang diberikan kok tidak sesuai dengan target, maka kita mungkin mau mengkritik atau menegur itu tidak ada rasa sungkan ataupun mungkin tidak ada rasa pekewo begitu, sehingga kita bisa memberikan masukan ya, sehingga pekerjaan itu bisa diselesaikan sesuai dengan harapan yang memberi DA tersebut. Contohnya begini Pak, kasus misalnya ketika sekolah kami tengah perjalanan kok ada kelas yang belum atau tidak ada gurunya karena pensiun atau karena mutasi, maka kami harus memutuskan solusi. Ya jujur ya, ketika kami memutuskan suatu solusi kadang tidak sesuai dengan aturan main. Memang ada putra dari daerah lulus S1 yang mau berjuang atau menjadi mengabdi mengajar di SD, sedangkan pemerintah mungkin belum atau tidak memperkenankan kepala sekolah untuk mengangkat guru BB atau yang lain. Tetapi di sisi lain, anak didik kita butuh seorang figur guru yang setiap saat bisa bertatap muka di depan kelas tanpa harus ditunggui. Dan dua sisi lain, mungkin alumni perguruan tinggi yang sudah lulus ingin mengabdi tanpa mengharap imbalan, maka atas dasar kemanusiaan itulah kami mengambil sikap atas kebijakan yang tidak sesuai dengan mungkin aturan yang berlaku. Begitu Pak. Oh iya. Berarti Pak, dilema Pak. Di antara di satu sisi kelasnya kosong karena pensiun atau gurunya mutasi. Ya. Di satu sisi anak-anak juga perlu untuk ikut seorang guru ya, Bapak. Betul. Mungkin di situ Bapak mungkin mengalami yang namanya dilema ya Pak. Betul ya, betul. Terus selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya baik Bu Bibi, jadi langkah-langkah atau prosedur apa yang saya lakukan selama ini, yaitu langkah-langkah yang kita lakukan selama ini adalah pertama menerima laporan. Jadi kita menerima laporan mungkin ya, dari Bapak Ibu guru atau mungkin dari masyarakat ya, itu pasti ada yang melaporkan kejadian seperti itu. Kemudian setelah ada laporan, tentunya kami catat ya, sebagai catatan. Kemudian setelah kami mencatat, kita pelajari, kita pahami, kemudian kita evaluasi apa-apa yang perlu kita segera tangani dengan serius, dan juga kita berkoordinasi dengan berbagai pihak stakeholder yang ada di lingkungan kami. Contohnya mungkin dengan komite, ya terutama dengan Bapak Ibu guru, kemudian kalau diperlukan juga dengan komite, mungkin juga dengan stakeholder yang lain. Misalkan di daerah kita ada yang namanya pemerintah desa ya, kita juga sering kita berkoordinasi, sharing dan minta solusi mungkin dari pihak-pihak yang terkait, terutama kepala desa. Alhamdulillah untuk kepala desa di Sembuhan ini bisa diajak ya sharing, diajak bicara, diajak ngomong, sehingga kita ada titik temu, ada solusi.
Berarti Bapak dalam prosedurnya mendapat laporan dulu, terus mencatat, baru nanti apa namanya evaluasi, evaluasi kemudian kita berkoordinasi dengan pihak-pihak yang lain. Terus Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Oke, baik. Jadi hal yang kami anggap efektif untuk kami mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu banyak, Mbak ya. Antara lain adanya terjaganya kondusivitas kerja. Jadi ada kondusif di dalam kerja itu harus kita jaga. Itu. Kemudian ketepatan target kerja. Jadi kita bekerja itu juga harus ada target, karena tanpa target mungkin ya pekerjaan kita tidak maksimal. Sehingga kalau kita target, kemudian kita punya komitmen, itu pasti insya Allah akan bisa terselesaikan dengan maksimal. Kemudian ketercukupannya kualitas suatu pekerjaan. Jadi kita bekerja, selain kita meraih target, juga harus ada yang namanya kualitas itu harus dicukupi. Ya. Buat apa kita bisa memenuhi target, tetapi kalau kualitasnya tidak tercapai ya sama saja. Maka dari itu ya sesuai dengan target, dengan tidak kalah pentingnya itu kualitas apa yang sudah kita kerjakan, seperti itu. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, betul. Jadi hal yang kami anggap sebagai tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika sebenarnya ada, tetap ada ya. Ya apapun itu tetap ada, karena kita manusia pasti ada mungkin sedikit masalah ada, tetapi secara kuantitas tidak signifikan, Mbak, dan secara kualitas juga tidak ada yang penting. Yang penting kita ada komunikasi kepada pihak terkait selalu, kemudian dilakukan secara terus menerus atau kontinu, dan juga transparansi. Ya, transparansi harus kita kedepankan, karena semua harus kita sampaikan apa adanya, terbuka. Kita sekarang eranya era transparansi, sehingga semua pihak itu tahu apa permasalahan yang ada di sekolah kita, itu harus tahu, sehingga nanti kita mungkin bersama-sama di dalam mencari solusi, bersama-sama kita berkoordinasi seperti itu. Itu mungkin. Terus dalam penyelesaian kasus dilema etika Bapak, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, terima kasih ya. Jadi jika terjadi semacam kasus dilema etika, ya kami tidak ada sebuah tata cara atau jadwal tertentu. Ya, jadi kita mungkin tidak ada jadwal yang dipatokkan itu, tetapi jika ada masalah langsung kita kondisikan segera bersama-sama secara kolaborasi ya. Jadi Bapak Ibu guru, kepala sekolah itu saling berkolaborasi. Adapun bentuk dan prosedurnya itu nanti disesuaikan permasalahan yang terjadi, sehingga nanti sifat prosedur itu insiden ya, disesuaikan dengan kasus yang kita hadapi bersama. Kalau itu kasus A, misalkan kita tangani dengan prosedur A ya, itu seperti itu. Mungkin kasus B kita tangani secara menggunakan prosedur B, seperti itu, sehingga nanti lebih efektif dan efisien di dalam mencari solusi tersebut. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak dalam membantu Bapak pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bapak? Ya.
tentunya ada dulu. Jadi kita bekerja itu secara teamwork ya, teamwork kerjasama. Untuk itu ya semua pihak yang terlibat dalam tim itu kita ajak berdiskusi, kita ajak sharing, kita ajak ngomong bareng ya, bagaimana enaknya ya, bagaimana sebaiknya yang kita lakukan, dengan cara apa kita melangkah. Karena kita itu kalau suatu pekerjaan walaupun berat, tetapi apabila kita pecahkan bersama, kita cari bersama, itu insya Allah akan menjadi ringan. Tapi walaupun itu masalah sepele, tapi kalau tidak kita kita koordinasi, tidak kita kolaborasi dengan bersama teman-teman ya, mungkin terasa berat. Bahkan nanti kalau toh tidak selesai di dalam mencari solusi, mungkin akan timbul saling menyalahkan di antara kita, sehingga kita perlu berkomunikasi ya, berkontribusi dan juga berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi pasti ada campur tangan yang lain gitu, betul, ya. Guru, komite, ya, terus masyarakat dan sebagainya. Sampai bisa ke Panwil juga, Pak? Bisa saja, karena memang hierarki dari institusi satuan pendidikan seperti itu. Jadi sekolah kita selesaikan di rintangan sekolah, kalau tidak selesai ya kita sharing ke komite. Kalau dengan komite kok belum selesai ya, permasalahan kita sampaikan ke terutama ke Korwil, karena yang memiliki kewenangan SD itu Korwil. Ya, Korwil kemudian nanti ke dinas. Seperti itu hierarkinya. Untuk pertanyaan terakhir ini Bapak, ya. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di Lima ITK? Ya, baik, terima kasih Bu Bibi. Jadi semua permasalahan, semua dilema etika itu pasti terjadi ya di sekolah ya. Bahkan bukannya di sekolah, di wilayah yang lebih luas pun akan terjadi. Tetapi intinya kita dalam mencari keputusan atau mengambil solusi itu yang pasti yang pertama itu komunikasi ya. Jadi komunikasi terus kita biasakan menjadi karakter ya, itu jadi komunikasi itu betul menjadi karakter yang harus kita laksanakan, kita pelihara. Kemudian duduk bersama, tentunya ketika ada permasalahan kita komunikasikan lewat strategi yang baik, efektif ya. Contohnya kita duduk bersama, duduk bareng dengan baik guru. Di situ nanti saling menyampaikan apa yang menjadi permasalahan. Kemudian dari yang lain mungkin tentunya ada upaya-upaya untuk memberikan solusi. Nah, kemudian juga transparan. Transparansi itu penting karena kejujuran, keterbukaan di era sekarang ini harus dikedepankan. Tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang disimpan, semuanya disampaikan, diflorkan, sehingga nanti barangkali ada yang memberikan solusi itu akan lebih baik. Dan juga nanti setelah mungkin ada semacam titik solusi ya, nanti kita melaporkan progres atau kemajuan setiap ada kesempatan. Jadi ketika ada permasalahan, kemudian ada sedikit solusi, kemudian kita laksanakan, kemudian kita evaluasi, dan nanti ada kemajuan apapun, walaupun sedikit atau sekecil apapun, kita laporkan ketika ada kesempatan. Itu pembelajaran yang kami dapatkan dalam mengambil keputusan di Lima etika selama ini. Berarti sangat luar biasa sekali Bapak dalam menyampaikan tadi. Mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kami calon guru penggerak Bapak. Mungkin apabila nanti suatu saat lagi bisa menjadi seperti Bapak kepala sekolah. Saya doakan mudah-mudahan bisa lulus CGP, nanti ya sejalan dengan dinamika nanti Bu Bibi bisa mengemban tugas atau melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah sesuai dengan
koridor aturan gitu. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf ini agak lama Tidak apa-apa, wawancaranya. tidak apa-apa Bu. Iya Bapak. Sekarang Bapak bisa beraktivitas kembali dan Iya, saya pun juga iya, kembali ke monggo, kelas. monggo. Atau suwun Iya, ya Bapak. iya, monggo, wonten sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Maaf mengganggu waktunya Bapak untuk ini wawancara terkait tugas CGP. Kebetulan saya CGP Angkatan 11 Bapak. Ini mau mewawancarai Bapak selaku kepala sekolah di SDN 3 Kembangan. Ini mau wawancara terkait dilema etika Bapak. Nah, mungkin sebelumnya di sini muridnya berapa nih Bapak? Di sini 83. 83 nih Bapak. Oh, Bapak maaf dari kepala sekolah dari tahun berapa nih Bapak? Kepala sekolah saya dari tahun 2021 Gitu. sampai 2024 ini Oh, sekarang. berarti Bapak sudah lama ya Pak melintang di apa itu namanya menjadi kepala sekolah di SD negeri ya Pak? Iya. Oh iya. Matur suwun Bapak. Sebelumnya selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak di sekolah Bapak? Oh iya, terima kasih. Iya. Untuk mengidentifikasi sebuah kasus itu mengandung dilematika etika atau bujukan moral dengan cara memperhatikan kasus tersebut, yaitu jika dalam sebuah kasus mengandung pertentangan dua nilai kebajikan, yang keduanya adalah benar lawan benar, maka hal itu adalah sebuah dilema etika. Kemudian jika sebuah kasus mengandung pertentangan dua nilai kebajikan, yang satu benar, yang lain mengandung pelanggaran hukum, maka hal itu adalah dinamakan bujukan moral. Oh, benar. Terus bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan Bapak? Iya, baik. Dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut sekolah, ini saya selalu melibatkan semua pihak yang terlibat dan saya usahakan sebisa mungkin dengan jalan musyawarah untuk menemukan suatu kesepakatan. Karena saya punya konsep bahwa seburuk apapun sebuah keputusan yang dihasilkan dari musyawarah, maka hasilnya akan lebih baik dari keputusan yang digagas hanya seorang diri. Apalagi keputusan dari sebuah kasus yang mengandung dilema etika maupun bujukan moral, ini minimal warga sekolah, dari kepala sekolah, dari guru, dari penjaga, mengetahui masalah yang sedang dihadapi dan juga kronologi bagaimana mengambil keputusan dalam sebuah kasus. Nah, dalam hal itu saya lakukan untuk menumbuhkan rasa memiliki atau dalam bahasa Jawa handarbeni semua warga sekolah terhadap sekolah tersebut. Terus
langkah-langkahnya Bapak atau prosedurnya seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Bapak? Ya, baik. Dalam pengambilan sebuah keputusan yang menyangkut kepentingan sekolah, ini biasanya saya awali dengan mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, kemudian menemukan fakta-fakta yang ada, lalu melakukan pembahasan secara bersama untuk mendengar masukan maupun saran dari berbagai pihak yang terlibat, baru bisa kita mengambil sebuah keputusan. Oh, iya. Berarti dalam apa tuh langkah-langkahnya itu Bapak pertamanya mengidentifikasi masalah terlebih dahulu gitu Bapak. Yeah. Lalu menemukan fakta, lalu pembahasan bersama dengan mendengar masukan-masukan gitu Bapak. Yeah. Oh, iya. Terus hal-hal apa saja Bapak yang selama ini yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Yeah. Menurut saya yang efektif dalam pengambilan sebuah keputusan yang mengandung kasus dilema etika adalah segera kita merespon sebuah kasus, maka jangan menunda-nunda supaya masalah tersebut agar masalah tersebut tidak semakin melebar sehingga semakin sulit kita untuk mencari sebuah solusi. Maka libatkan semua pihak yang terlibat dalam kasus hal tersebut, yang terlibat sehingga masalah itu lebih bisa dilihat dari berbagai sisi, kemudian persepsi sehingga keputusan itu lebih dekat kepada yang namanya objektivitas. Oh, terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan oleh Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Oh iya, tentu banyak tantangan ketika kita menghadapi masalah ataupun kasus. Menurut saya yang merupakan sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah bagaimana kesiapan kita menerima konsekuensi atau akibat dari keputusan yang akan diambil. Karena tidak mungkin sebuah keputusan yang diambil itu selalu bisa membuat semua pihak itu merasa puas. Nah, seperti itu. Oh, gitu. Jadi tantangannya itu banyak nih Bapak. Yeah. Seperti banyak konsekuensinya ya. Yeah. Kalau dalam dilema etika itu tantangannya apa namanya, sebagai kepala sekolah pasti banyak mempertimbangkan yang mana yang lebih baik, yang mana yang lebih banyak mudaratnya gitu ya Pak. Iya, betul. Dalam penyelesaian kasus etika dilema ini Bapak, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, baik. Ya, selama ini saya tidak membuat pengelompokan atau spesifikasi kasus yang mengandung dilema etika dan rujukan moral saja. Tapi saya hanya membuat pengelompokan berdasarkan besar kecilnya masalah tersebut berdasarkan akses atau dampak yang ditimbulkan. Jika sebuah masalah itu dampaknya akan meluas dan melibatkan banyak pihak, maka saya tentunya juga lebih berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan. Berarti dalam penyelesaikannya bisa Bapak melihat dulu dampak buruknya gitu ya. Yeah. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Contohnya misalnya Bapak mungkin bertanya sama yang lebih berkepentingan, contohnya kayak Kowil atau guru senior juga di sekolah, mungkin Bapak? Ya, baik. Menurut saya ini faktor yang membuat ataupun bisa kita untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan. Tentunya yang pertama itu
kita fokuskan atau kita utamakan dari warga sekolah dulu. Dimulai dari komunikasi yang harus kita bangun, tentunya juga harus sehat. Lalu ke faktor lain juga keterbukaan, kejujuran, dan keteladanan itu tentunya akan sangat membantu. Berarti dalam pengambilan keputusan Bapak melibatkan warga sekolah gitu. Warga sekolah. Bapak Ibu guru gitu sami ya Pak. Iya. Kayak komite, korwil juga gitu. Iya. Ketika nanti itu masalah itu kira-kira di dalam sekolah ataupun warga sekolah tidak bisa mengambil keputusan, maka kita akan naik bisa ke guru ataupun kepala sekolah yang lebih senior ataupun juga K3S, bahkan sampai ke tingkat korwil seperti itu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Ya, baik. Menurut saya pengalaman yang bisa kita petik dalam mengambil keputusan ketika kita menghadapi dilema etika adalah dalam mengemban amanah sebagai pemimpin pembelajaran, maka harus senantiasa membangun komunikasi yang sehat, karena tentunya komunikasi yang tidak sehat ini akan menjadi masalah ataupun pemantik munculnya masalah-masalah yang baru dalam berjalannya roda organisasi. Nah, setelah itu keterbukaan, kemudian kejujuran, kemudian juga keteladanan itu perlu kita jaga dan perlu kita tegakkan. Berarti Bapak juga dalam pernah dilema etika ini juga ya Pak ya, banyak sekali pengalaman Bapak dalam keputusannya gitu Bapak. Iya. Untuk suwun Bapak atas waktunya. Semoga bisa dapat menginspirasi bagi saya nanti kalau misalnya suatu hari nanti kalau saya juga menjadi kepala sekolah, Bapak sangat terinspirasi untuk teman-teman, mungkin rekan saya di dalam tugas ini, sama dengan sebagai penguat juga untuk kita sebagai calon kepala sekolah agar bisa seperti yang Bapak lakukan selama ini ya Pak. Matur suwun Bapak atas waktunya. Demikian wawancara dari saya. Bila kurang lebihnya saya mohon maaf ya Bapak. Ya, sama-sama. Tidak ada masalah. Semoga dengan adanya wawancara ini bisa nambah pengetahuan kita, pengalaman, berbagi pengalaman, dan tentunya itu akan mempermudah ataupun memperlancar dalam menyelesaikan tugas-tugas panjenengan. Seperti itu. Harus dulu Bapak.